فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan syurutus shalah, pada pembahasan satrul aurah. Nah, kita belum selesai pembahasan tersebut karena terputus. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita ketahui kemarin bahwasanya dalil yang digunakan oleh para ulama tentang dipersyaratkannya satrul aurah apa? Indah ya hadir. Apa yang mereka jadikan dalil dipersyaratkannya satrul aurah? Ijma' tentang tidak sahnya salat seorang yang memiliki pakaian tapi tidak mau memakainya dan memilih salat dalam keadaan telanjang. Ini ijma' salatnya tidak sah. Ini ijma' ini menunjukkan bahwasanya menutup aurat syarat. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan wa aidan hakal ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Selain Ibnu Abdul Bar yang juga menghikayatkan adanya ijma', yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, وذلك لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Dan demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai bani Adam, ambillah zinah kalian ketika hendak menunaikan salat di setiap masjid. Maksud inda kulli masjid yaitu inda nama iqamatis shalah fil masjid. Ketika menegakkan salat di masjid, bukan hanya ketika mau ke masjid saja, bukan itu maksudnya, yaitu ketika hendak menunaikan salat. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala 'an az-zinah fil ayah. Ibnu Abdul Bar mengatakan ketika menerangkan makna zinah di dalam ayat. Kan mudahnya ayat ini, fa khudzu zinatakum inda kulli masjid ay usturu auratakum idza aradtumus shalah. Dibawa kepada makna ini kenapa? Karena sebab turunnya ayat. Ibnu Abdul Bar mengatakan hiya thiyabus satiratu lil aurah. Yang dimaksud dengan zina di sini adalah pakaian yang menutup aurat. Li'anna al-ayata nazalat min ajli alladhina yatufuna bil baiti uratan. Karena ayat ini turun
dikarenakan adanya orang-orang yang mereka tawaf di Baitullah, yaitu di sekeliling Ka'bah uratan. Apa makna uratan, Abdurrahman? Kisaran dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang. Ini dilarang. Wa hadza la khilafa fihi bainal ulama, dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Qala wa 'auratur rajuli min as-surrati ila ar-rukbah. Faqad warada fi hadits Jabir radhiyallahu anhu fi as-salati bi thawbil wahid. Faqad qala alaihi salatu wassalam fa in kana wasi'an faltahif bih wa in kana dayyiqan fattazir bih. Adapun aurat seorang laki-laki itu adalah apa? Dari surrah. Surrah itu apa, Fadil? Dari pusar. Tahu pusar? Apa? Wutel. Apa lagi? Apa selainnya? Bahasanya lainnya apa? Hah? Dari pusar sampai ar-rukbah. Rukbah itu mana? Indaka Hamzah. Lutut. Baik. Dari pusar sampai lutut. Nah, faqad warada fi hadits Jabir radhiyallahu anhu fi shalah bi thawbil wahid, dan telah datang dalam hadis Jabir tentang salat dengan satu kain. Kalau antum punya cuman satu kain, salat dengannya bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jika satu lembar kain ini wasi'an, yaitu lebar, faltahif bih, maka apa? Nah, berselimutlah dengannya. Berarti apa? Dari atas ke bawah ketutupan semua. Baik. Ini kalau kainnya lebar sehingga apa? Atas pundaknya bisa tertutup, demikian pula apa? Aurat tertutup. Tapi apabila kain tersebut dayyiqan, apa makna dayyiqan, Ali? Kainnya sempit. Nah, enggak lebar. Maka fattazir bih, bersarunglah dengannya. Yang penting untuk menutupi apa? Bagian bawah, dari pusar sampai lutut itu harus tertutup. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak sah kalau apa? Kurang dari ittizar, yaitu kurang dari menutup apa? Menutup bagian bawah dari pusar sampai lutut, dalam keadaan dia memiliki kain untuk menutupinya. Wa yara Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anna satral atiqaini aw ahadihima wajibun ma'al qudrah. Dan selain itu, selain diwajibkan menutup aurat antara pusar sampai lutut, juga Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala berpandangan, nah,
bahwa menutup atiqain. Atiqain mana? Abdurrahman? Kedua pundak. Menutup kedua pundak atau salah satu dari keduanya hukumnya wajib bersamaan dengan adanya kemampuan. Li hadits Abi Hurairah, berdasarkan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqaihi minhu syai'. Jangan salah seorang di antara kalian itu salat pada satu lembar pakaian dalam keadaan tidak ada pada kedua pundaknya sedikit pun dari pakaian tersebut. Jadi kalau seorang ikhwan ingin berpakaian dan tadi lebar, kalau bisa dua-duanya ditutup, tutup. Tapi kalau tidak, maka minimal satu dari pundaknya ditutup dengan kain tersebut. Nah, seperti ketika seorang ittiba, gambarannya kayak pakaian ihram. Bagian ihram saat ittiba, ketika tawaf qudum, itu kan bagian bagian satu pundaknya terbuka, satu pundak tertutup, satu pundak terbuka. Seandainya salat dalam kondisi seperti itu sudah boleh. Tapi kalau kedua-duanya terbuka, ini tidak diperbolehkan jika dia memiliki pakaian. Nah, baik. Dari sini kita kata ya akhwani fillah, bahwasanya apa yang wajib ditutup di dalam salat itu lebih dari sekedar aurat yang tidak boleh untuk dilihat oleh selain yang halal untuk melihatnya. Baik. Berarti ada dua hal yang harus diperhatikan, auratun nazar dan aurah fis shalah. Baik. Auratun nazar, maka jelas aurah yang permasalahan dalam permasalahan melihat ini batasannya untuk laki-laki antara ma baina surrah ila rukbah. Baik. Dan terjadi khilaf yang kuat. Nah, apakah lutut masuk atau tidak? Baik. Dan illah paling utama terkait auratun nazar wajib untuk ditutupi. Kenapa? Karena untuk menutup celah-celah yang mengantarkan kepada kerusakan, menutup syahwat. Adapun aurah di dalam salat itu lebih dari sekedar itu, tapi akhduz zinah, untuk mengambil perhiasan. Makanya perintah dalam ayat khudhu zinatakum, tidak usturu auratakum, tidak. Tapi ketika diperintahkan khudhu zinatakum, terkandung di dalamnya perintah untuk menutup aurat terkait aurat pandangan dan lebih. Nah, makanya selain menutup aurat pandangan, juga dalam salat ada tambahan, yaitu bagi laki-laki diperintahkan untuk menutup kedua pundaknya. Padahal membuka kedua pundak selain salat boleh enggak? Dikri? Boleh. Nah, membuka kedua pundak di selain salat bagi laki-laki sesuatu yang tidak muharram. Sahih. Ini terkait laki-laki.
Berarti kesimpulannya untuk laki-laki yang harus ditutup ketika sholat yaitu apa? Dia wajib untuk menutup bagian tubuhnya apa? Dari pundak sampai apa? Sampai lututnya harus tertutup. Ini menunjukkan lebih dari sekedar menutup aurat, karena pada bagian pundak sampai sebelum pusar itu bukan aurat dari sisi aurat pandangan, tapi ketika sholat wajib untuk ditutup. Dan dalam menutupnya juga hendaknya menutup dengan kain yang tidak mensifati warna kulit. Kenapa? Karena tidak sempurna seorang yang menutup dengan sesuatu yang masih mensifati warna kulit. Misalnya apa? Kain yang menerawang. Ini belum dikatakan menutup aurat yang benar. Karena warna kulitnya masih kelihatan di balik pakaian tersebut. Ini jelas tidak sah. Tapi kalau seandainya kainnya menutup warna kulit tapi sempit, sempit sehingga apa? Mensifati bentuknya, mensifati besar kecilnya, maka dari sisi sah tapi apa? Dibenci yang demikian tersebut, kurang sempurna. Maka bedakan dua bentuk yang terkadang manusia terjatuh di dalamnya dalam berpakaian. Yang pertama, pakaian dengan pakaian yang tipis. Warna kulit di balik pakaian itu kelihatan, apakah coklat, putih, hitam. Kapan saja seorang memakai pakaian seperti ini belum dikatakan menutup aurat, maka tidak sah. Adapun kalau kainnya tebal, kaos misalnya, kain kaos tebal, tidak mensifati warna kulit, tapi apa? Dia ngepres, mensifati hajamnya, mensifati apa? Bentuknya, lekuk-lekuknya, maka ini dibenci dilakukan di dalam salat. Dan dari sisi sah tapi apa? Tidak sempurna dalam mengambil zina. Kemudian terkait wanita, wal mar'atu kulluha aurah illa wajhaha fis shalah. Dan wanita semuanya adalah aurah kecuali wajahnya di dalam salat. Ini di dalam salat menunjukkan beda antara apa? Aurah an-nazar dengan aurah fis shalah. Adapun untuk auratun nazar, maka wajah juga masuk bagi para wanita. Makanya terkait wajah selain di salat yaitu di luar salat, maka wajib ditutup. Adapun untuk wajah ketika salat, maka itu apa? Tidak ditutup. Demikian pula kedua telapak tangan. Padahal kedua telapak tangan kalau apa? Di luar salat ini wajib ditutup. Menunjukkan ada beda antara apa? Pembahasan aurah dalam nazar, dalam melihat, dan aurah di dalam salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang wanita yang sudah haid. Maksudnya haidin bukan salatnya orang yang sedang haid. Karena jelas apa? Wanita yang sedang haid haram dia melakukan salat. Tapi maksudnya salat haidin salat wanita yang sudah baligh. Allah tidak akan menerima salat seorang wanita yang sudah baligh illa bi khimar, kecuali dengan khimar. Dan hadis ini dari sisi sanad padanya kelemahan.
Hanya saja Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan, nah, qala Uqbah mengatakan setelah menyebutkan hadis ini, wal amalu alaihi 'inda ahli al-'ilmi anna al-mar'ata idza adrakat fa sallat wa syai'un min sya'riha makshufun la tajuzu salatuha. Dan amalan di atas hal ini, tidak boleh seorang wanita yang sudah balik melakukan sholat kecuali dengan khimar, yaitu dengan penutup kepalanya sehingga rambutnya tertutup, tidak ada rambut yang terlihat. Nah, walaupun hadis ini padanya kelemahan, tapi ulama beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, bahwa wanita kalau sudah mencapai usia balik kemudian sholat dan ada sebagian dari rambutnya yang tersingkap, maka tidak sah sholatnya. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan ini pendapat Imam Syafi'i. Qala, beliau mengatakan, la tajuzu salatul mar'ati wa syai'un min jasadiha maktub. Tidak boleh atau tidak sah salat seorang wanita dalam keadaan sesuatu dari jasadnya itu tersingkap. Nah, cuman tersingkapnya ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, lakin idza kashafa syai'un yasirun min sya'riha wa badaniha fa salatuha sahihah wa laysa 'alaiha li'adah inda katsirin minal ulama. Cuman apabila tersingkapnya sesuatu yang sedikit dari rambutnya, apalagi terkadang tidak sadar memiliki rambut panjang, dia sudah berusaha menutupnya dengan jilbabnya atau dengan mukananya, ternyata ada yang keluar beberapa helai rambut, sayap atau bagian kecil dari badannya, misalnya jempol kakinya kok tiba-tiba keluar atau dia tidak sadar terlihat tersingkap. Nah, maka salatnya sah dan tidak wajib untuk mengulanginya menurut pendapat kebanyakan para ulama. Dan ini mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad. Wa in kashafa syai'un katsirun a'adatis shalah fil waqti 'inda 'amatil ulama al-a'immatil arba'ah wa ghairihim. Namun apabila yang tersingkap itu banyak, nah, maka wajib untuk mengulangi salat pada waktu tersebut, yaitu selama masih ada waktunya. Ini di sisi keseluruhan para ulama, yaitu imam yang 4 dan yang lainnya. Ini penegasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan Syekh Albani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hadis la yaqbalullahu salata haidin illa bihimar, beliau dalam Irwa condong kepada kesahihannya, bagaimana dalam ta'liq di kitab kita. Wa amma ikhrajul kaffaini wal qadamain bin nisbati lil mar'ah fi salati fa fihi khilaf. Adapun berkaitan dengan mengeluarkan kedua telapak tangan dan kedua kaki untuk wanita di dalam salat, maka padanya khilaf di kalangan para ulama. Wa Syekhul Islam wa Ibnu Utsaimin yarayani annahu la dalila ala annahuma aurah wa la yajibu satruhuma. Dan Syekhul Islam, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin berpandangan bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keduanya adalah aurat, maksudnya di dalam salat. Itu kedua telapak tangan dan kedua kaki. Sehingga menurut keduanya tidak wajib untuk ditutup. Wa Syekh Ibnu Baz yara satrahuma ihtiyatan wa khurujan minal khilaf. Dan Syekh Ibnu Baz berpandangan wajib untuk menutupnya, berpandangan tetap ditutup sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, wa khurujan minal khilaf, dan untuk keluar dari khilaf.
Ya, karena dikhilafkan wajib ditutup atau tidak. Berarti apa? Ya mending ditutup saja. Wa illam yaf'al wa illam taf'al sahhatis shalah. Seandainya dia tidak melakukannya maka salatnya sah. Baik. Adapun mengenai kafain, maka jelas memang untuk kafain untuk kedua telapak tangan, maka ketika salat itu tidak ditutup. Bahkan jumhur ulama menegaskan intinya ketika seorang wanita salat, maka wajib untuk menutup keseluruhan badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini di sisi jumhurul ulama. Baik, kecuali apabila di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya yang khawatir, jika si wanita ini membuka wajahnya bisa menimbulkan fitnah, maka dia tetap diperintahkan untuk menutup wajahnya. Baik, adapun mengenai kaki seorang wanita apakah wajib ditutup atau tidak, ini yang diisyaratkan adanya khilaf kuat di kalangan para ulama. Di antara hadis yang datang dalam masalah ini hadis Ummu Salamah ketika Nabi SAW ditanya oleh Ummu Salamah, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar laisa 'alaiha izar?" Qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Ketika ditanya apakah seorang wanita boleh untuk salat dengan dir' dan khimarnya, dengan jubah dan kerudungnya, dan tidak memakai sarung untuk bagian bawahnya, langsung dari atas dijulurkan ke bawah, dari kepala langsung ke bawah, maka Nabi mengatakan apabila dir' tersebut, jilbab besar dari kepala sampai ke kaki. Apabila dir' tersebut itu melebar dan bisa menutup zuhura qadamaiha, menutup punggung kedua kakinya, maka sah. Cuman hadisnya akhwan padanya kelemahan. Baik secara mauquf maupun marfu'. Maka dari sini karena tidak ada dalil yang sharih tentang hal tersebut, terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah wajib untuk ditutup atau tidak. Walaupun tentunya kehati-hatiannya bagi para wanita untuk tetap berupaya menutup kedua kakinya, apalagi ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Qala thumma yushtaratu fi thawbil ladhi yasturu al-'awrah alla yasifa al-basharah wa an yakuna tahiran. Kemudian dipersyaratkan pada pakaian yang menutup aurat ini untuk tidak mensifati basyarah. Apa tadi makna mensifati basyarah apa? Alla yasifa al-basharah, maksudnya apa? Tidak mensifati warna kulitnya tidak kelihatan dari balik pakaian. Kain yang seperti ini berarti otomatis kain yang menerawang, kain yang tipis. Ini syaratnya tidak boleh kain itu mensifati kulitnya. Karena kalau
masih tersifati kulitnya warna di balik kain itu masih kelihatan, maka sah atau tidak? Abdullah, tidak sah, belum dikatakan menutup aurat. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna tahiran. Kain tersebut yang digunakan untuk menutup aurat harus dalam kondisi tahir, dalam kondisi suci. Baik. Dan kaidah dalam masalah satrul aurat, semakin sempurna dalam menutupnya ikhwan, maka semakin utama. Baik. Oleh karena itulah laki-laki semakin sempurna dalam menutup, walaupun warna kulitnya sudah tertutup dengan pakaiannya, dengan kainnya yang tebal. Tapi ketika dia pada gerakan tertentu, gerakan itu bisa mensifati sebagian bentuk tubuhnya, maka hendaknya dilapisi dengan kain lain untuk menyempurnakan. Paling banyak seperti laki-laki yang hanya sekedar memakai celana saja atau memakai sirwal saja, walaupun sudah sirwal. Tapi ketika itu sirwal tok, kemudian atasannya cuman pakaian yang pendek, hanya sampai pinggang misalnya, atau pakai kaos, dari sisi sah tidak? Sah. Tapi untuk menyempurnakan zinah semakin utama, maka hendaknya menambahnya, apakah itu dengan jubah yang bisa menutup sampai ke bawah sehingga ketika rukuk lekuk bagian ajusnya, bagian belakangnya, bagian pantatnya tidak kelihatan. Baik. Karena ini posisi yang paling sering, terutama ketika seorang sholat di luar, di masjid-masjid itu akan dilihat. Para laki-laki yang hanya sholat menggunakan celana saja tanpa sarung, melapisinya, ketika rukuk dan sujud akan tersifati lekuk-lekuk auratnya. Maka ini belum sempurna, walaupun dari sisi sah tapi dibenci yang demikian. Karena itulah hendaknya dilapisi dengan sarung atau dilapisi dengan qamis untuk menyempurnakan dalam akhduz zinah, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya pilih kondisi yang paling bagusnya. Nasallallahu taufiq wassadad, walhamdulillahirabbil alamin.